Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair. Kaifa halukunna? Tayyib. Hayya nabda dirasana al-yawm bi qiraati al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, jadi pelajaran bahasa Arab kita kali ini yaitu tarkib atau tata bahasa atau kaidah atau aturan-aturan dalam bahasa Arab atau nahwu shorof. Ustazah, ini kan bahasa Arab, kenapa kita belajar nahwu shorof? Ya karena nahwu shorof itu adalah bagian dari bahasa Arab. Itu ya, jadi bahasa Arab itu mencakup nahwu shorof, maf'ulat, mufradat, muhadasah dan sebagainya itu. Makanya tetap ada pelajaran tarkib atau nahwu shorof atau tata bahasa di dalam bahasa Arab. Namun kita membahasnya hanya sedikit-sedikit saja, tidak keseluruhan atau tidak secara rinci. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang fi'il amr, yaitu kata perintah. Nah, susunan kata fi'il amr yaitu fi'il, fa'il, maf'ul. Fi'il itu predikat atau kata kerja. Fa'il itu subjek atau pelaku. Maf'ul itu keterangan atau objek atau sesuatu yang dikenakan pekerjaan. Paham ya? Fa'il kata kerja, fi'il kata kerja, fa'il pelaku, maf'ul objek. Nah, kalau fi'il amr, fa'ilnya itu sudah otomatis masuk atau terkandung di dalam fi'il amr. Jadi kita tidak perlu menambahkan fa'il lagi atau pelaku lagi. Tetapi kita hanya perlu menambahkan maf'ul, gitu ya. Nah, harokat akhir fi'il amr selamanya tidak akan berubah. Seperti itu terus. Apapun yang terjadi ya sudah itu harokat akhirnya. Kenapa begitu Ustazah? Ya karena di dalam nahwu shorof itu harokat akhir itu selalu berubah-ubah sesuai dengan tempat atau keadaan dia di dalam kalimat. Tetapi untuk fi'il amr selamanya dia harokatnya seperti itu, tidak berubah-ubah dimanapun tempatnya, begitu ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini dia. Ini namanya wazan. Wazan itu adalah contoh atau sandaran atau tempat yang kita jadikan acuan, gitu ya. Mudahnya itu. Jadi kalau kita bingung, kita lihat wazan, itu kita ikut itu saja susunannya gitu. Nah, ini sebelum kita masuk ke wazannya itu ada domir. Domir itu kata ganti. Nah, kita menggunakan kata ganti orang kedua untuk fi'il amr. Kata ganti orang kedua itu adalah orang yang ada di hadapanmu. Jadi kata ganti orang pertama itu adalah kamu sendiri atau saya. Kata ganti orang kedua adalah orang yang ada di hadapanmu atau kamu. Nah, itu ya. Nah, di sini ada anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna. Apa itu Ustazah? Jadi anta itu artinya kamu laki-laki untuk satu orang laki-laki. Oke. Anta laki-laki yang jumlahnya 1. Oke. Antuma kamu laki-laki yang jumlahnya 2. Antum kamu laki-laki yang jumlahnya 3 atau lebih atau banyak, gitu ya. Kalau anti adalah kamu perempuan, jumlahnya 1. Antuma kamu perempuan, jumlahnya 2. Antuna kamu perempuan, jumlahnya 3 atau lebih atau banyak. Oke, itu sudah paham? Anta tadi adalah kamu laki-laki, jumlahnya 1. Nah, kalau anti kamu perempuan, jumlahnya 1. Ingat-ingat itu batasnya anta dan anti. Oke, sekarang kita masuk ke dalam fi'il amrnya. Kita lihat itu satu garis ya, ada satu garis dengan anta yaitu uf'ul. Uf'ul itu artinya kerjakan atau lakukanlah, begitu ya. Jadi uf'ul kerjakanlah, kamu laki-laki kerjakanlah atau lakukanlah. Nah, uf'ul, gitu ya. Jadi kalau kita berbicara dengan laki-laki kita menggunakan uf'ul,
Kalau laki-lakinya berjumlah 1. Kalau jumlahnya 2, kita lihat yang satu garis dengan antuma, kita menggunakan ula. Kalau jumlahnya 3 atau bahkan lebih dari 3, kita lihat yang satu baris dengan antum, yaitu ulu. Itu untuk laki-laki. Oke, bawahnya anti itu kita sudah masuk untuk perempuan. Nah, kita lihat satu barisnya itu ada uli. Jadi ketika kita berbicara dengan teman kita perempuan, biasanya di pondok atau di asrama, jadi bukan uktub, bukan uf'ul, tapi uf'uli, uktubi. Nah, gitu ya. Karena teman kita yang satu asrama itu adalah perempuan semuanya, tidak ada yang laki-laki gitu ya. Jadi harus diperhatikan. Nah, anti kita menggunakan uf'uli. Antuma kita menggunakan ula. Antunna kita menggunakan uf'ulna. Itu ya, jadi uf'ul, uf'ula, uf'ulu, uf'uli, uf'ula, uf'ulna. Itu ya. Kita ulang lagi. Anta uf'ul, antuma uf'ula, antum uf'ulu, anti uf'uli, antuma uf'ula, antunna uf'ulna. Itu ya. Nah, ini namanya wazan. Kita akan membahas atau menuju ke pembahasan selanjutnya. Nah, tadi adalah wazan. Jadi, ketika kita ingin mengetahui fi'il amr dari suatu kata, kita harus tahu fi'il madhi atau fi'il mudhari'nya dulu. Ini yang atas, fa'ala yaf'ulu uf'ul, itu adalah wazan. Wazan tadi apa? Contoh. Jadi kita mengikut contoh yang atas itu. Di sini ada kataba. Kataba artinya menulis. Yaktubu artinya menulis. Uktub artinya tulislah. Gitu ya. Kemudian selanjutnya nadhara yang dur. Sama kan dengan wazannya, dengan contohnya. Nah, oke, kita akan menuju contoh. Nah, contoh yang pertama yaitu mu'annas. Contoh yang mu'annas itu perempuan. Nah, ini kita perhatikan ada kamu perempuan tulislah pelajaran ini. Ini adalah kalimat perintah. Nah, kita garis bawahi kata tulislah. Kata tulislah berasal dari kata tulis. Nah, kata kerjanya menulis. Jadi kita mencari di kamus itu tulis, kemudian nanti ada menulis. Nah, maka ketemu kataba. Nah, tadi di contoh yang awal tadi ada kataba yaktubu uktub. Nah, di slide sebelumnya lagi ada contoh perubahan dari anta sampai antuna. Karena ini kamu perempuan dan jumlahnya 1, maka kita menggunakan dhamir anti. Maka uktub kita ganti dengan uktubi. Hadhihi dirosah, kamu perempuan tulislah pelajaran ini. Nah, begitu ya. Agak agak sedikit rumit memang. Keterangannya, uktubi fi'il amr yang mengandung fa'il. Hadhihi dirosah maf'ul atau keterangan atau objek. Nah, ini tadi yang susunan kalimatnya ada fi'il, fa'il, dan maf'ul. Gitu ya. Cara menemukan fi'il amr dari sebuah kata. Nah, selanjutnya kita contoh yang mudzakkar. Kalimatnya sama, hanya kita mengubah dhamirnya saja. Kamu laki-laki tulislah pelajaran ini. Nah, kita garis bawahi kata tulislah. Berasal dari kata tulis. Kemudian kata kerjanya adalah menulis, yaitu bahasa Arabnya kataba gitu ya. Cara mencari di kamusnya tulis, kemudian kita cari di bawahnya pasti ada kata menulis yang bahasa Arabnya itu kataba. Nah, tadi ada yang
di sela sebelumnya, yaitu kataba yaktubu, uktub. Karena ini kamu laki-laki, kita menggunakan dhamir anta, yaitu uktub. Hadir dirosa, keterangannya sama, uktub fi'il amr yang mengandung fa'il, hadir dirosa maf'ul atau keterangan, gitu ya. Nah, selanjutnya tugas. Jadi tugas kalian adalah buatlah satu kalimat perintah mu'annas dan satu kalimat perintah mudzakkar. Terserah mau menggunakan dhamir anta, antuma, antum, atau anti, antuma, antunna. Selamat mengerjakan dan jangan lupa untuk bertanya jika kalian belum paham. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.